Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 2013. Berarti kita sekarang ini berada di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi insyaallah kita akan masuk bulan Muharram, bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Syahrullah, bulannya Allah, yang kita dianjurkan memperbanyak puasa, terutama puasa Asyura. Sebenarnya ada pembahasan tentang Muharram, tentang Asyura, dan juga tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan kami kaji hari Ahad ba'dal maghrib di Masjid An-Nur dan disiarkan melalui Radio Dakwah Islamiyah 100,5 FM. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan saja kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, karena sudah lama kita mengkaji, memperluas pembahasan yang lain sehingga rasanya sudah kangen dengan kitab Hisnul Muslim. Kita masih berada di Adhkarus Shabah wal Masa, zikir pagi dan zikir sore. Yang lalu kita membahas panjang lebar zikir pagi dan sore yang nomor 6. Adapun nomor besarnya adalah nomor perinciannya adalah nomor 80. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk zikir pagi dan sore yang nomor 7. Nomor lengkapnya adalah nomor 81, yaitu zikirnya berbunyi Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukru. Ya. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga oleh Ibnu Sunni, dan juga oleh Ibnu Hibban, dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tuhfatul Akhyar, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Ya. Jadi doa ini memang ada perbedaan pendapat tentang derajat haditsnya. Ada yang berpendapat hasan, ada yang berpendapat dhaif. Dan ini juga bukan permasalahan yang prinsip, ini dalam masalah fadhailul a'mal. Kami cenderung mengikuti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau juga ahli hadis yang diakui oleh semuanya. Apalagi juga ini masalahnya doa, dan doanya baik lagi. Kalau ada yang berpendapat dhaif mengikuti itu, ya monggo silahkan. Tidak usah mengklaim dirinya paling benar. Anda mengatakan dhaif, monggo, jangan dibaca. Kami mengatakan hasan, kami baca. Selesai.
Tidak usah diperdebatkan, ribut hanya gara-gara masalah doa seperti ini. Dan itu bukan cara para ulama, itu adalah cara yang ditempuh oleh juhala, orang-orang bodoh. Arti daripada doa ini, ya Allah, setiap kenikmatan yang aku dapatkan pada pagi ini atau yang didapatkan oleh salah seorang hamba-Mu, maka pasti berasal darimu semata. Tidak ada sekutu bagimu, hanya bagimu segala puja-puji dan syukur. Itu kalau pagi ya. Kalau sore berarti redaksinya dirubah. Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukru. Perawi hadits ini adalah sahabat Abdullah bin Ghannam radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lengkapnya, man qalaha faqad adda syukra yaumih wa man qalaha mithla dzalik hina yumsi faqad adda syukra lailatih. Barang siapa yang membacanya pada waktu zikir pagi, berarti dia sudah menunaikan syukur hari itu. Barang siapa membacanya pada waktu zikir sore, berarti dia sudah menunaikan syukur malam itu. Allahu Akbar. Luar biasa. Cuman baca gini aja, maka kita sudah dianggap telah menunaikan syukur. Ya, syukur hari itu dan syukur malam itu. Subhanallah. Inilah kemurahan agama Islam. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, doa ini kan isinya kan syukur kan. Jadi kita mengakui, ya Allah, pagi hari ini semua nikmat yang ada pada diriku atau semua nikmat yang ada pada orang lain, maka semuanya itu darimu ya Allah. Hanya darimu semata, tidak ada sekutu bagimu. Karena itu ya Allah, pujian-pujian hanya layak untukmu. Demikian pula syukur hanya layak untukmu. Jadi kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore. Karena itu membaca zikir pagi dan sore supaya ada ada kekuatannya. Kalau membaca itu dengan penghayatan, bukan sekedar membaca seperti ritual kebiasaan rutin yang tidak difahami, seperti orang nyanyi bahasa Inggris tidak paham apa isi nyanyiannya. Ganjaran dapat, kalau ganjaran dapat, tapi khasiatnya, nah itu tentu kurang. Tapi kalau kita membaca dengan penghayatan, ya Allah, pagi hari ini atau sore hari ini, jika ada nikmat dalam diriku atau pada orang lain, maka semua itu darimu ya Allah. Darimu semata, tidak ada sekutu bagimu. Karena itu ya Allah, semua pujian dan semua syukur hanya layak diberikan kepadamu. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Mungkin dulu kita sudah pernah membahas bahwa syukur itu mempunyai 3 rukun. 3 rukun syukur. Dan kita belum sempurna syukurnya bila kita belum melaksanakan ketiga rukun syukur itu. Apa 3 rukun syukur? Yang pertama-tama adalah asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Maksudnya syukur dengan hati, kita meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu adalah dari Allah semata. Semua nikmat darimu ya Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Saya adalah hambamu yang bodoh. Hamba adalah hambamu yang hina dina. Hamba adalah hambamu yang miskin papa. Hamba adalah hambamu yang tidak ada artinya apapun ya Allah, tidak punya apapun, tidak bisa apapun kalau tidak engkau bantu.
Jadi kita mengakui dengan sepenuh hati semua nikmat ini adalah dari Allah. Nikmat yang paling besar apa? Nikmatul iman. Allah memilih kita jadi orang beriman. Luar biasa. Bukan hanya beriman, Allah memilih kita menjadi pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang ngaku beriman tapi menyimpang dari sunnah. Kemudian di antara nikmat yang besar pula Allah memberikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Di antara nikmat yang besar pula Allah memberikan kepada kita as-sihhah wal afiyah, sehat wal afiyat. Nikmat-nikmat luar biasa. Organ tubuh kita saja mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, kalau kita mau perinci, penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua organ mulai dari rambut sampai kuku itu ternyata penuh dengan hikmah. Kenapa Allah ciptakan rambut seperti ini? Kenapa letaknya di kepala? Kenapa Allah ciptakan alis kita begini? Kenapa Allah ciptakan bulu mata seperti ini? Kenapa Allah ciptakan bulu-bulu di telinga seperti ini dan seterusnya? Kenapa Allah ciptakan tulang-tulang ya di mata, tulangnya model gini, di hidung, di ini semuanya? Itu sudah dibahas oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Semuanya diperinci hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah buku itu diterjemahkan ya oleh Darul Haq, khusus bahas masalah anatomi tubuh tapi dari sisi lain, dari sisi hikmah-hikmahnya ya. Penerbitnya Darul Haq, judulnya apa ya, judul terjemahannya itu ya pokoknya apa ya, tentang makhluk itu, saya lupa judul terjemahannya. Itu mengutip dari buku Miftah dari Sa'adah dan dari buku lain milik Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bagus, kita diajak merenung, termasuk juga diajak merenung tentang air mata, kenapa asin, air telinga kenapa pahit, air ludah kenapa tawar. Itu semua ada hikmahnya. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, memuji-muji Allah, termasuk baca zikir ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakas syukur. Allahumma lakal hamdu wa syukru alhamdulillah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa azimi sultanik, dan seterusnya, puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh. Artinya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, bukan dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersyukur dengan tiga macam syukur ini, syukur hati, syukur lisan, syukur anggota tubuh, maka tunggu nikmatnya Allah ditambah lagi. Ini yang janji Allah. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah untuk kamu. Itu Allah membuat penekanan, ada lamut taukid, ada nunut taukid, dua penekanan. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku tambah lagi nikmatku kepadamu. Jadi kalau bersyukur ditambah oleh Allah. Karena itu kita yang banyak bersyukur, supaya nikmatnya oleh Allah selalu ditambah. Jadi syukur enggak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, kurang lengkap tiga-tiganya. Ya, itu tentang syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Kemudian selanjutnya hadis yang nomor ke-8 atau doa zikir pagi dan sore nomor 8. Kalau nomor lengkapnya nomor 82, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant,
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa ant. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Sunni dan juga Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Dihasankan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala di dalam Tuhfatul Akhyar dan didhaifkan oleh Al-Albani di dalam Dhaiful Jami'. Pembahasannya sama dengan tadi. Dhaif atau hasan sama-sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami mengikuti Syekh bin Baz, kami baca ini, apalagi isinya juga luar biasa. Doa ini dibaca 3 kali. Artinya, ya Allah, berilah keselamatan kepadaku pada tubuhku ini. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku pada pendengaranku ini. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku pada penglihatanku ini. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya kekafiran dan kemiskinan. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Ini dibaca 3 kali. Perawinya adalah sahabat Abu Bakrah, namanya Nufai' bin Al-Harith bin Kaladah radhiyallahu taala anhu. Ini bagus ini ya. Ini doa minta kepada Allah afiyah. Afiyah itu kalau tadi diterjemahkan kan diterjemahkan keselamatan. Sebenarnya afiyah itu lebih dari itu. Afiyah itu artinya adalah sehat wal afiyat, selamat sejahtera. Itulah afiyah. Jadi kita minta kepada Allah pertama-tama afiyah di badan kita. Kita minta, ya Allah, selamatkan badanku ini dari semua bencana, dari semua penyakit. Ini umum, semua badan, mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Ya, kita minta kepada Allah sehat wal afiyat di badan kita. Setelah itu diperinci. Ya Allah, berilah afiyah pada pendengaranku. Ya Allah, berilah afiyah pada penglihatanku. Diperinci 2. Kan badan sudah masuk pendengaran, badan sudah masuk penglihatan. Kenapa pendengaran dan penglihatan dikhususkan? Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan ini prinsip. Ini merupakan 2 organ yang langsung sambungannya itu ke hati. Mata dan telinga langsung nyambung ke hati. Orang kalau matanya memandang yang baik-baik, hatinya akan baik. Memandang yang buruk-buruk, hatinya akan rusak. Sehingga ada pepatah mengatakan dari mata jatuh ke hati. Itu benar, langsung nyambung. Demikian pula telinga. Telinga mendengar yang buruk-buruk, hati rusak. Telinga mendengar yang baik-baik, hati baik. Jadi diperkecualikan, dikhususkan mata dan hati karena sambungannya langsung ke hati. Mata dan telinga baik, hatinya baik. Mata dan telinga rusak, hatinya rusak. Jadi kita minta kepada Allah afiyah di badan, sehat wal afiyat dari bencana, dari penyakit, dan juga supaya badan kita berfungsi dengan baik untuk taat kepada Allah. Minta kepada Allah afiyah di telinga, supaya telinga kita ini sehat, pendengarannya tajam, dan telinga kita berfungsi baik, mendengarkan yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta afiyah di mata, penglihatan, supaya penglihatan kita ini sehat, tidak sakit, dan supaya penglihatan kita berfungsi dengan benar dan baik, melihat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Kemudian setelah itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya. Belum kita bahas ini. Afiyah itu penting ya. Rasulullah menyuruh kita minta afiyah. Salullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah
afiyah. Afiyah ini penting. Sehingga ada doa yang berbunyi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu doa yang bagus. Doa harian itu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Subhanallah. Digandeng antara kekafiran dan kefakiran. Ini karena ada korelasi. Kafir dengan fakir. Ini gandengannya. Gandengannya. Ada sebuah hadis. Hadis itu sanadnya dhaif, tapi maknanya benar. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadal faqru an yakuna kufran." Hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang kafir. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang kafir. Fakir, kafir. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama sanadnya dhaif, lemah. Tapi maknanya benar. Maknanya sesuai dengan Al-Qur'an, maknanya sesuai dengan As-Sunnah, maknanya sesuai dengan Al-Waqi', sesuai dengan realita. Realita membuktikan seperti ini. Karena itu walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah, ya. Di dalam kitab Faidul Qadir, Al-Munawi mengatakan qala Al-Hafidz Al-Iraqi wa fihi dha'f. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan di dalamnya ada kelemahan. Wa qala As-Sakhawi turuquhu kulluha dha'ifah. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan jalan-jalan hadis ini semuanya dhaif. Tapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan realita. Karena itu juga para ulama mensyarah hadis ini. Kadal faqru an yakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan orang kafir. Disyarah oleh para ulama. Di antaranya Al-Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari. Beliau menjelaskan, ya. Kenapa? Karena kefakiran itu bisa membawa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang beragama dan oleh orang yang berakhlak. Sehingga dia pun kadang melakukan hal-hal yang diharamkan dan dia tidak peduli. Sehingga kadang dia mengucapkan kata-kata yang bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara fakir. Fakir itu melarat. Kalau ada kata-kata fakir, masuk di dalamnya miskin. Kalau ada kata-kata miskin, masuk di dalamnya fakir. Kalau ada fakir miskin, berarti maknanya beda-beda. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Berarti fakir maknanya sendiri, miskin maknanya sendiri. Tapi kalau disebut satu, fakir gitu aja, maka termasuk di dalamnya miskin. Miskin saja masuk di dalamnya fakir. Disebutkan dua-duanya fakir dan miskin, beda-beda. Kalau fakir itu lebih parah dari miskin. Seseorang dikatakan fakir, ya, orang yang kebutuhannya selama setahun itu misalnya 100 juta. Dia memiliki kurang dari separuhnya. Dia punya cuman 10, 20, 30, 40. Pokoknya kurang dari separuhnya. Itu namanya fakir. Kalau miskin kebutuhannya 1 tahun 100 juta. Dia punya kurang dari itu tapi lebih dari separuhnya. Dia punya 60, 70, 80, 90, pokoknya kurang dari 100 tapi lebih dari separuhnya. Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Tapi kalau disebut sendirian gini, maksudnya adalah ya fakir miskin sama saja. Kemudian juga Al-Munawi di dalam Faidul Qadir menjelaskan hadis ini. Orang yang fakir ada kalanya terpaksa melakukan hal-hal yang bisa
mendekatkan dia kepada kekafiran. Di antaranya adalah gara-gara fakir, miskin, dia hasad kepada orang-orang kaya, iri dengki, sakit hati. Ada orang kaya sakit hati, dan hasad ini memakan kebaikan. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Hati-hatilah kalian daripada sifat hasad, karena bisa memakan kebaikan-kebaikan seperti api makan kayu bakar. Jadi ada orang dapat nikmat ya sakit hati, tidak senang. Bahkan dia berharap nikmatnya orang itu dicabut oleh Allah. Bahkan lebih parah lagi, dia berharap nikmatnya orang itu pindah ke dia. Dan ini penyakit masyarakat. Ini penyakit hati. Orang kalau sudah sakit hasad itu repot, tidak ada obatnya. Dan kalau ada orang hasad kepada kita, kita nggak usah risau, nggak ada masalah, nggak usah dipikiri, nggak ada masalah. Yang penting kita berlindung kepada Allah, baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, nggak usah dipikiri. Karena kalau kita termakan, dia senang. Kalau kita nggak termakan, dia terbakar sendiri. Setiap orang punya nikmat, selalu ada orang yang hasad. Fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang dapat nikmat, selalu ada orang yang hasud. Dan itu ada seorang ulama mengatakan, kalau tidak ada orang yang hasad kepada Anda, berarti Anda itu gagal. Kalau tidak ada orang hasad kepada Anda, berarti Anda adalah orang yang gagal. Gak ada orang hasad. Kalau Anda ada orang yang hasad, berarti Anda berhasil. Masih ada yang dihasuti, ya, diiri dengki. Bukan maksudnya kita mengharapkan orang hasad loh ya. Artinya setiap orang berhasil, setiap orang sukses, setiap orang senang, selalu ada orang yang hasad. Inilah dunia kayak gini. Namun kita nggak boleh takut, yang penting kita punya perlindungan. Dan orang punya sifat hasad ini susah. Orang punya sifat hasad ini susah di dunia, susah di alam kubur, dan susah di akhirat. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Orang punya sifat hasad itu akidahnya rusak. Dia tidak rela dengan pembagian Allah. Seakan-akan dia protes kepada Allah. Kenapa si fulan diberi banyak, saya sedikit? Si fulan nggak layak dapat itu. Seakan-akan dia bilang gitu kan? Seakan-akan dia bilang gitu, hatinya seakan-akan bilang gitu. Fulan itu nggak layak. Kenapa kok dapat kayak gitu? Mestinya aku yang layak itu. Ya. Penyakit hasad, naudzubillah. Jadi orang punya sifat hasad di dunia ini sumpeknya bukan main. Orang punya sifat hasad ini. Dan biasanya orang punya sifat hasad itu yang menekuni profesi yang sama. Ya. Pedagang mobil hasudnya kepada pedagang mobil. Kalau pada petani nggak hasud, karena apa? Jalurnya lain. Penjual rumah hasadnya kepada penjual rumah, karena satu profesi yang di sana penuh dengan sesak sehingga rebutan. Nggak bisa dapat semuanya, sebagian dapat, sebagian nggak dapat. Ya intinya ahlul dunia hasad itu. Kalau orang ahlul akhirah niatnya akhirat, nggak ada hasad. Karena akhirat itu nggak penuh sesak. Semua orang mencari akhirat masih luas jalannya, nggak penuh sesak. Jadi tambah seneng, semakin banyak orang semakin seneng, karena semakin banyak temannya. Oh, rebutan bisa dapat semuanya. Kalau dunia nggak dapat semuanya, sebagian dapat, sebagian nggak dapat. Hasud. Ya, kemudian orang yang hasud ini sengsara di dunia, sampai diibaratkan ya, ketika ada orang hasad, dia datang ke pengajian pakai sepeda pancal, tapi harganya 80 juta. Kenapa? Polygon, bukan promosi loh ini. Ya, jadi ngaji bawa sepeda pancal, wah ini hasad. Waduh, beli sepeda dia rek, uangkal dia. Akhirnya pulang kena penyakit flu, karena pikiran kan kekebalan tubuhnya menipis, kena flu. Minggu depan dapat rezeki lagi beli sepeda motor, wah Vario, apalagi Ninja, waduh, masya Allah. Wah ini lu Ninja rek, waduh tambah bis, wah dipikir-pikir, digatuk no dewis, utai main dewis, wah
akhirnya yes, hipertensi, tekanan darah naik. Subhanallah, dalam waktu cepat, Rebo depan lagi, ngaji lagi, nggawa motor. Waduh, Masya Allah. Apa motornya? Apa? Pajero, waduh. Keren, Alphard. Datang bawa mobil, tambah. Waduh. Wis, greweli wis. Loro hati, sakit hati, diputer-puter pikirannya terus, wis suudan gak karu-karuan. Akhirnya diabetes. Iya. Subhanallah, Rebo depan dengar kabar-kabar katanya dia beli rumah di perumahan, tuku oma anyar di perumahan. Waduh, tambah sakit, langsung plek, ya, stroke, akhirnya mati. Di dunia sengsara, di kuburan diazab. Kenapa? Hatinya elek, hatinya jelek. Di akhirat ya tambah diazab. Kenapa? Hatinya jelek. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan ceramah dari seorang ulama. Subhanallah, saya amat sangat tersentuh. Bercerita tentang ahlul jannah. Yang mana intinya bahwa seseorang itu tidak mungkin bisa masuk surga kalau masih kotor. Fa innallaha ta'ala thayyib wal jannah thayyib, la yadkhul illa thayyib. Allah baik, surga baik, tidak mungkin bisa masuk ke dalamnya kecuali yang baik. Jadi orang yang buruk nggak bisa masuk surga. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah ujian-ujian di dunia ini untuk dicuci. Ujian, problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan, problem ini, problem itu. Ini dicuci, ya, dicuci. Supaya apa? Bersih, supaya layak masuk ke dalam surga. Setelah dia mati, ternyata masih banyak kotorannya, belum bersih. Maka diazab di kuburan. Untuk apa? Membersihkan. Setelah diazab di kubur, di akhirat, hari kiamat dibangkitkan, ternyata masih kotor, belum bersih. Maka diazab di neraka. Untuk apa? Dibersihkan dulu, dicuci. Setelah benar-benar bersih semua kotorannya, baru layak masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi ujian dunia fungsinya adalah membersihkan. Azab kubur membersihkan. Azab di neraka membersihkan. Sehingga ketika masuk surga benar-benar sudah bersih, thayyib. Innallaha ta'ala thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Allah Maha baik dan Allah tidak nerima kecuali yang baik. Surga baik dan tidak mungkin masuk ke dalam surga orang yang masih ada keburukan sedikit pun di dalam hatinya. Harus benar-benar steril baik. Karena itu ahli surga yang paling akhir masuk ke dalam surga, dan dia juga merupakan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Ya, seperti apa dia? Seperti arang. Kayak arang. Dimandikan dari nahrul haya, sungai kehidupan, tumbuh lagi, baru layak untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita enggak termasuk yang dibakar dulu di neraka. Ya, siapa yang tahan dibakar di neraka? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dan afiyah. Kemudian kefakiran bisa mendorong seseorang untuk menuju kepada kekafiran. Ya, di antaranya gara-gara fakir dia marah-marah kepada Allah. Allah ini gimana, enggak adil. Saya sudah rajin sholat, saya sudah tahajud, saya sudah berbuat ini itu, kok masih gini-gini saja kehidupan saya. Sehingga akidahnya rusak, suudzon kepada Allah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaya itu perlu. Dengan catatan mencari dari cara yang benar. Keluarnya pun juga benar. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kekafiran. Memang ada doa yang berbunyi Allahumma, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin.
Tapi jangan salah paham memahami hadis ini. Kalau orang tidak membaca syarahnya, dia akan mengartikan, ya Allah hidupkan hamba dalam keadaan miskin, matikan hamba dalam keadaan miskin, bangkitkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Padahal bukan gitu maksudnya. Di dalam syarah hadis ini diterangkan, maksudnya miskin di sini adalah tawadhu, rendah hati. Karena di antara sifat orang miskin adalah tawadhu, rendah hati. Jadi maksudnya, ya Allah hidupkan hamba dalam keadaan rendah hati, matikan hamba dalam keadaan rendah hati, kumpulkan hamba bersama orang-orang yang rendah hati, yang gak sombong maksudnya. Jadi bukan miskin dalam arti miskin harta, tidak. Oh, di sini malah Rasulullah berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Hamba berlindung dari kefakiran, ya Allah. Jadi bukan berarti Rasulullah minta melarat loh. Itu salah paham itu. Enggak benar itu. Kaya itu perlu supaya apa? Supaya kita tidak masuk kepada kekafiran. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, la an ajma indi 40,000 dinar hatta amut anha ahabbu ilayya min faqri yaumin wa dhulli fi su'alin nas. Sekiranya aku mengumpulkan harta sebanyak 40,000 dinar sampai aku mati dalam keadaan punya harta itu, lebih aku sukai daripada miskin satu hari sehingga aku menjadi hina di hadapan manusia. Ya. Artinya lebih baik aku mati dalam keadaan kaya, hidup kaya, mati kaya, daripada miskin satu hari sehingga hina di depannya manusia. 40,000 dinar itu berapa? Dinar itu emas. Satu dinar itu berapa gram? Satu dinar itu 4/4 gram emas. Coba antum hitung. 4/4 gram dikali 40.000. Berapa kilo itu? Berapa? Coba antum bantu hitungkan. Ya, 4/4 dikali 40.000. Berapa? Berapa? 170 kilo emas. 1 gram berapa emas? Berapa? 4.000 dikali berapa berarti? 4.000 dikali berapa miliar ketemunya itu? Antum ada kata-kata dinar ini jangan dikira sedikit tuh. 40.000 dinar. Jangan dianggap kayak 40.000 rupiah. Ini dinar, ini uang emas ini. 850 miliar. Allahu Akbar. Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Sekiranya aku hidup punya harta 850 miliar dan mati punya harta 850 miliar, lebih aku sukai daripada miskin satu hari sehingga aku hina di hadapannya manusia. Artinya di sini mubalaghah. Mubalaghah itu biasa ya untuk menekankan. Artinya lebih baik aku hidup dalam keadaan kaya, lebih baik mati dalam keadaan kaya daripada aku hidup dalam keadaan miskin sehingga aku hina di depannya manusia. Ya, sampai bisa menyebabkan kekafiran. Beliau juga mengatakan, wa wallahi ma adri madza yaqa'u minni law ibtulitu bi baliyatin min faqrin aw maradin fala'alli akfur wala ash'ur. Kata beliau, demi Allah aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku seandainya aku diuji dengan sebuah ujian berupa kemiskinan atau sakit. Aku tidak tahu. Boleh jadi aku menjadi kafir dalam keadaan tidak sadar. Ini yang mengatakan seorang tabi'in, ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Karena boleh jadi orang itu gara-gara susah sehingga dia menjadi kafir tanpa sadar. Gara-gara miskin, gara-gara sakit sehingga dia kafir tanpa sadar, marah-marah kepada Allah. Ada orang sakit tidak kuat, dia mengatakan, Allah ini gimana, lebih baik mati saja aku. Ini bisa kufur tanpa sadar, marah-marah kepada Allah, imannya bisa hilang. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini tentang berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kefakiran
yang keduanya ada korelasi yang sangat kuat. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan juga hamba berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Ya, insyaallah nanti pada pekan depan kita akan bahas tentang azab kubur, tentang kuburan, ya, tentang apa yang terjadi di kuburan. Ini penting sekali. Ada yang tanya, Ustaz, ada orang tidak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan azab kubur. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada katanya azab kubur, di Al-Quran nggak ada, sehingga dia tidak percaya dengan azab kubur. Saya bilang, lah itu kan di hadis ada kan, ini berlindung dari azab kubur. Tiap kita selesai sholat sebelum salam berlindung dari azab kubur. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah hidup dan fitnah kematian, fitnah kubur. Itu kan ada. Iya, tapi itu kan hadis. Dia maunya Quran. Di Quran tidak ada. Oh, ya kalau gitu jawabnya gampang. Saya bilang cara jawabnya koyok mecok butir. Tahu butir antum? Butir itu agar-agar. Agar-agar itu loh. Kita diginikan aja hancur kan. Ini agar-agar dipecok. Ya lebih gampang meneh. Lo kenapa? Ya bilang aja kepada anak itu, wis kon gak usah sembayang, jok sembayang, percuma sembayang kon. Gak usah sholat kamu. Lo kenapa? Sholat tidak ada di Quran. Mana subuh ada di Quran? Tidak ada. Di Quran tidak ada subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya, tidak ada di Quran itu. Apalagi dengan jumlah rakaatnya, dengan tata caranya, tidak ada di Quran. Apa jawabannya dia? Itu kan ada di hadis. Ya wis mari. Ya sih jawabannya. Ya sih jawabannya wis mari. Kan jawab dewe pisan. Ya, itu dulu wallahu alam. Insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya. Kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustaz minta penjelasannya tentang menghindari kefakiran dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilih zuhud. Iya. Definisi zuhud itu apa sih? Definisi zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Definisi yang paling lengkap tentang zuhud, ya, ada zuhud, ada warok. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Itu namanya zuhud. Meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Jadi jangan dipahami zuhud itu miskin. Jangan dipahami zuhud itu pakaiannya compang-camping, sandal jepit. Bukan itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Bagaimana contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kalau ada makanan lezat dimakan, susu diminum, daging dimakan, pakaian yang bagus dipakai. Kalau nggak ada, sabar. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya pakaian yang bagus, di kerahnya ada sulaman sutra, di tengahnya ada sulaman sutra, di tangannya sini ada sulaman sutra. Sulaman sutra ya itu boleh, yang tidak boleh dari kain sutra 100%. Itu untuk sholat Jumat, sholat Id, dan untuk nyambut kedatangan tamu-tamu. Jadi zuhud itu bukan di zahir, zuhud itu ada di dalam hati. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya apakah mungkin orang kaya itu zuhud? Kaya zuhud, mungkin enggak? Mungkin. Dengan catatan kekayaannya tidak masuk di dalam hati. Kekayaan hanya ada di tangan ya, di lemari saja, di rekening saja. Dan dia tidak terpengaruh oleh kekayaannya, mau bertambah mau berkurang, hati enggak terpengaruh. Hartanya bertambah, harta berkurang, hatinya enggak terpengaruh sama sekali. Itu bisa zuhud. Nabi Sulaiman kaya enggak? Kaya raya. Jadi zuhud jangan difahami zuhud itu karena ada orang pakaian compang-camping, sandal jepit, tapi hatinya penuh dengan ketamakan. Ada orang kaya raya, pakaian bagus, mobil bagus, semua bagus, tapi hatinya penuh dengan syukur kepada Allah. Ya.
Jadi zuhud jangan difahami di penampilan zahir. Zuhud adalah urusan hati. Sehingga para salafus saleh tidak berani menvonis seseorang itu sebagai zuhud karena nggak tahu hatinya. Atau hatinya. Karena itu ada pembahasan tentang orang miskin yang syukur dan orang kaya orang miskin yang sabar dan orang kaya yang syukur. Miskin identik sabar, kaya identik dengan syukur. Lebih afdal mana? Lebih afdal mana? Dibahas oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Kesimpulannya sama-sama afdal. Lu ya, tapi kan orang-orang miskin masuk surga lebih dahulu dari orang kaya. Jaraknya setengah hari. Setengah hari itu 500 tahun. Orang miskin dulu masuk. Iya. Orang miskin yang bertakwa kepada Allah. Miskin gak bertakwa yang masuk neraka. Ini miskin bertakwa karena yang dihisab gak ada. Tapi setelah sama-sama masuk surga, boleh jadi orang kaya derajatnya lebih tinggi lagi. Karena orang kaya kan nunggu hisab, diaudit dulu, auditnya agak lama. Ini miskin gak ada yang diaudit. Tapi miskin bertakwa, wis melarat mursal, wis melarat nyimpang, ya mlebu neraka. Iki melarat tapi soleh, atine bersih. Melarat atine elek mlebu neraka. Bolehkah kita kita dan mengamalkan zikir ini? Allahumma afini fi basori. Kita amalkan untuk berharap mata yang minus agar sembuh. Boleh. Berharap kepada Allah? Boleh. Berharaplah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena harapan adalah merupakan doa. Harapan itu kan doa. Berharaplah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi juga kita dianjurkan untuk berobat. Kan gitu kan? Ada ikhtiar, ada doa, ada usaha, ada boleh silahkan. Berharap kepada Allah jangan nanggung-nanggung. Karena harapan kita adalah melupakan doa kita. Pertanyaan berhubungan dengan bersyukur. Bagaimana hukum orang bersyukur dengan mengundang tetangga untuk selamatan makan-makan? Cara bersyukur yang benar seperti apa? Kata-kata selamatan ini terlalu umum ya. Kalau ini yang saya pahami, ini istilah saja. Yang saya pahami ini adalah syukuran. Syukuran ya. Syukuran itu artinya kita dapat rezeki, bikin makanan, ngundang tetangga, boleh. Boleh, tidak apa-apa. Jadi nggak usah pakai kata-kata selamatan. Selamatan nanti bisa konotasinya itu bisa macam-macam ya. Yang penting tidak ada ritual-ritual tertentu, sekedar bikin makanan, dibagi-bagi, ngundang orang, itu bentuk syukur itu. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menghatamkan surat Al-Baqarah, dari riwayat menyebut 8 tahun, dari riwayat menyebut sekian tahun ya. Al-Baqarah saja 8 tahun. Dibaca, dihafalkan, difahami, dipelajari 8 tahun Al-Baqarah. Apa yang beliau lakukan setelah hatam Al-Baqarah? Nahara jazuron syukron lillah, nyembelih onta sebagai bentuk syukur kepada Allah. Selamatan ya. Kalau istilah ini kan selamatan. Makanya selamatan itu konotasinya ini jelek. Jadi bersyukur, tasyakuran. Bersyukur kepada Allah. Senangnya bisa hatam Al-Baqarah, nyembelih onta. Berapa harganya onta? Wah, nyembelih onta itu yang ngundang orang makan-makan, dagingnya dibagi-bagi. Boleh, jadi tasyakuran itu boleh ya. Cuman kalau kata-kata selamatan itu bisa konotasinya nanti jelek, seakan-akan ada ritual tertentu, seakan-akan selamatan itu identik dengan Nyi Roro Kidul gitu kan. Padahal kan maksudnya tasyakur, bersyukur kepada Allah. Begitu. Wallahu alam. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqamah di dalam Islam dan sunnah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.